Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firla Unu dengan NIM E1B12203 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kubis, arsitek, dan arsitektur modern di Prancis. Yang pertama itu pengertian kubis atau kubisme. Kubisme adalah suatu aliran dalam seni rupa yang bertitik tolak dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Arsitektur aliran kubisme terinspirasi dari seni lukis yang muncul dan mulai berkembang pada tahun 1910 sampai 1914 di Paris. Dalam karya seni kubisme, benda dipecahkan, dianalisis, dan diatur kembali dalam bentuk abstrak daripada penampilan objek dari satu sudut pandang. Seniman menampilkan subjek dari berbagai sudut pandang untuk menjelaskan subjek dalam konteks yang lebih besar. Selanjutnya itu sejarah kubisme. Secara singkat, kubisme adalah gerakan paling revolusioner dalam seni rupa yang berkembang mula-mula di Prancis pada antara tahun 1907 sampai 1920-an. Kubisme berasal dari seni lukis yang tidak hanya membuat bentuk dan warna dalam dimensi ruang, tetapi juga dimensi waktu. Menyajikan lukisan tidak hanya dari satu sudut pandang yang lazimnya dalam lukisan tradisional, tetapi dalam berbagai sisi, termasuk sisi yang seharusnya tidak terlihat dalam lukisan. Kubisme tidak sepenuhnya abstrak. Prinsip dari aliran kubisme menonjolkan aspek ruang atau tiga dimensi dan waktu, di mana hal itu terdapat dalam aliran klasik tradisional. Karakteristik kubisme. Aliran kubisme sangat dekat kaitannya dengan seni lukis, karena aliran seni lukis pada saat itu mengalami gerakan revolusioner, berdampak pada semua bidang, termasuk dalam bidang arsitektur. Dikatakan bahwa arsitektur bukan lagi seperti selubung, oleh karena itu menjadi perubahan elemen-elemen utama yang diterapkan pada aliran kubisme. Perubahan tersebut adalah pada aliran tradisional klasik, penggunaan material bahan menjadi aspek utama dalam pembentukan struktur, yang kemudian disusul dengan ruang dan pencahayaan. Penerapan yang dipakai dalam karya arsitektur adalah: yang pertama itu ruang dalam ruang terlihat menyatu. Yang kedua, ruang-ruang dapat saling berhubung antara satu dan yang lain. Yang ketiga itu keterbukaan ruangan dimaksudkan untuk memasukkan cahaya pada ruangan. Yang keempat itu kesatuan antara ruang-ruang menimbulkan kesamaan waktu yang menimbulkan kesinambungan. Dan yang terakhir itu terlihat memiliki kesamaan di semua sisi. Kemudian arsitek kubisme beserta karya-karyanya. Yang pertama itu ada Le Corbusier dengan arsitektur Villa Savoye tahun 1929 sampai 1931. Villa Savoye, data bangunannya. Pertama itu nama bangunan Villa Savoye, arsitek Le Corbusier dan Pierre-André Jeanneret. Lokasinya itu 82 Rue de Villers-Poix, France. Dibangun pada tahun 1929 sampai 1931. Gaya arsitekturnya itu internasional. Style fungsi bangunannya itu rumah keluarga kecil atau rumah perumahan. Sistem strukturnya itu struktur beton bertulang, konteks alam. Villa Savoye dianggap salah satu karya paling simbolik dari Le Corbusier karena di dalamnya sepenuhnya diterapkannya 5 poin untuk arsitektur baru. Pilotis, atap aman, rencana bebas, jendela strip, dan fasad gratis. Tapi tidak hanya itu, ini telah menjadi poster arsitektur modern. Tahun 1965 telah diklarifikasi sebagai monumen bersejarah. Desain dan fitur dari Villa Savoye termasuk yang pertama itu modular design, hasil penelitian dari Corbu dari matematika arsitektur atau emas bagian dan manusia proporsi. Yang kedua itu pilotis, rumah yang dibangkitkan kejangkauan terpisah dari bumi dan untuk menggunakan tanah efisien. Ini menyarankan klasifikasi dimodernisasi. Tidak ada sejarah hiasan, abstrak desain mirip patung, warna putih murni di luar, warna dengan asosiasi dari kebaruan, kemurnian, kesederhanaan, dan kesehatan. Pesawat yang halus dan warna yang hidup di daerah pendalaman. Rencana interior yang sangat terbuka,
dinamis, non-tradisional, tradisi antara lantai, tangga, spiral, dan ram atau lereng. Dibangun di perabot, pita jendela tetapi juga terbuka dan memberikan cahaya. Taman atap dan kedua plantings dan arsitekturnya itu mirip patung. Integrasi garasi yang melengkung dari lantai dasar rumah didasarkan pada turning radius yang Citroen 1927. Secara singkat dapat disimpulkan konsep dari Villa Savoye berdasarkan dari 5 points, yaitu bangunan di atas kolong, perancangan taman di atas atap, jendela bukaan ke arah horizontal, perencanaan denah secara bebas, dan perancangan tempat secara bebas. Yang kedua itu arsitek Richard Neutra dengan salah satu karyanya yaitu Lovell House. Lovell House, nama bangunannya itu Lovell House. Arsitek Richard Neutra. Lokasinya itu 4616 Dundra DR Los Angeles CA 90027 Amerika Serikat. Dibangun pada tahun 1929. Gaya arsitektural integral style. Fungsi bangunan rumah tinggal. Konsep desain bangunannya yaitu 3 elemen utama dalam arsitektur, yaitu ruang, pencahayaan, dan material. Kemudian bedanya dengan arsitektur klasik tradisional Eropa, materialnya adalah aspek utama yang memberikan kekuatan dalam konstruksi. Ruang letak pada dinding tebal, cahaya masuk sangat sedikit. Arsitek ketiga yaitu Gary Tradford. Nama bangunannya itu Tradford Schroeder House. Lokasinya itu Belanda, dibangun pada tahun 1924. Gaya arsitekturnya itu international style dan fungsi bangunannya rumah tinggal. Konsep desain bangunannya itu pertama, tidak ada penumpukan statis ruang tetapi sebuah zona yang dinamis dan terbuka. Yang kedua itu lantai dasarnya masih tradisional, kemudian sekitar tangga pusat terdapat dapur dan 3 kamar tidur. Lalu ruang tamu di lantai atas sebagai sebuah loteng untuk memenuhi regulasi perapian dan otoritas perencanaan, dan membentuk daerah terbuka yang luas kecuali toilet terpisah dengan kamar mandi. Konsep yang dibuat oleh Gary Tradford berdasarkan kebutuhan penghuninya dan mengolahnya agar dapat terasa cocok dan nyaman ditinggali, yaitu dengan mengolah ruang dalam desain. Yang pertama itu ruang keluarga atau living room. Bagian atas dipisahkan oleh sistem panel geser atau sliding panels. Tujuannya agar kebutuhan ruang dapat digunakan sesuai fungsinya. Yang kedua itu furnitur tanam atau built-in dan bergerak movable. Berkonsep geometrik dan abstrak. Warna-warna yang diterapkan dalam primer adalah warna hitam, warna putih, dan warna abu-abu. Salah satu karya Gary Tradford yang terkenal di antara bangunan ini adalah kursi merah dan biru dengan kerangka kuning. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.